Pemirsa, pemerintah bersama DPR RI meninjau Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Sekolah rakyat ini akan mulai beroperasi pada Senin 14 Juli mendatang dengan kapasitas 180 kamar asrama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan tim DPRD Jawa Barat mengecek langsung kesiapan Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat. DPR bersama Dinas Sosial Jawa Barat memastikan operasional Sekolah Rakyat Terpadu ini bisa berjalan dengan baik. Pihak sekolah menyampaikan teknis penyelenggaraan sekolah tersebut mulai dari pendaftaran, status kerja guru hingga kesehatan murid. Untuk sekolah rakyat ini sudah cukup bagus dan bahkan sangat bagus ya. Kami sudah meninjau dari mulai kelasnya, sudah meninjau sampai peralatannya, sampai persiapan, sampai masalah peralatan pendidikan. Yang saya lihat ini di sekolah umum belum ada ya, termasuk saya lihat iPad, ada komputer, ada juga laboratorium komputer untuk anak-anak ya, juga ada tempat untuk olahraga, ada untuk tempat tidurnya ya, sangat bagus. Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur memiliki 180 kamar asrama yang terdiri dari asrama putra dan juga asrama putri. Masing-masing kamar berisi 4 siswa. Selain fasilitas kamar asrama, ada juga ruang makan bersama yang dibagi antara ruang makan putri dan ruang makan putra. Sekolah rakyat ini akan mulai beroperasi pada Senin 14 Juli mendatang dengan kapasitas 180 kamar asrama. Dari Jawa Barat, Yolanda Chaniago, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Ya udah. Pemirsa, Kementerian Sosial menggelar simulasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Simulasi sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan siswa di kelas, tapi juga mengajak mereka belajar hidup mandiri di asrama. Berikut laporan Putri Sofia Gunadi Cahya. Simulasi sekolah rakyat sudah dimulai sejak tanggal 9 hingga tanggal 10 Juli 2025 yang jatuh pada hari ini. Ini artinya pemirsa sebanyak 75 siswa yang ada di Sekolah Rakyat Sentra Handayani Jakarta Timur ini akan segera bersiap untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai tanggal 14 Juli 2025 ini. Di tempat kami melaporkan saat ini di Sekolah Rakyat Sentra Handayani Jakarta Timur, kami sudah melihat bagaimana kegiatan para siswa yang tadi sudah dimulai sejak pagi, dimulai dengan sarapan dan juga tadi sudah ada beberapa pembekalan yang dilakukan oleh para guru, dan kami sangat tertarik sekali melihat berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat ini karena semua siswa yang berjumlah 75 siswa ini akan tinggal di sekolah ini, tepatnya di asrama yang memang ada 2 gedung antara asrama laki-laki dan juga asrama perempuan. Dan kami akan memperlihatkan kepada Anda di mana sih nanti tempat para siswa-siswi ini akan tidur dan juga melangsungkan kegiatan belajar dan mengajarnya. Tapi kita akan ditemani dengan kepala sekolah dari Sekolah Rakyat Sentra Handayani. Selamat siang Bapak Regut. Selamat siang. Pak, kita mau lihat sedikit nih Pak, kita boleh tengok bagaimana sih tempat tidur nih dari para siswa-siswi ini, boleh kita diajak ke dalam Pak? Oke, dan ini pemirsa, asrama yang nanti akan ditempati oleh siswa dan siswi Sekolah Rakyat Sentra Handayani. Dan kalau kita lihat ini terdiri dari berapa orang nih Pak nanti yang akan berada di sini? Jadi terdiri dari nanti ada 4 orang, jadi ada 4 tempat tidur, lengkap dengan kasur, lengkap dengan bantal, nanti tas juga sudah disiapkan, diberikan oleh pemerintah. Terus nanti ada 4 meja belajar, buat nanti belajar, sudah disediakan bukunya juga, disiapin bukunya. Terus lemari, jadi nanti lemari masing-masing nanti buat 2 siswa. Jadi ada 2 lemari untuk masing-masing 2 siswa. Jadi nanti di sini sudah ada kipas angin juga. Dan tadi malam juga sudah anak merasa nyaman. Pak, saya nyaman Pak di sini, alhamdulillah gitu ya. Boleh dijelaskan sedikit Pak, apakah fasilitas ini memang diberikan oleh pemerintah secara gratis atau seperti apa prosedurnya? Betul, jadi ini fasilitas semuanya diberikan gratis. Tadi ini buku gratis, nah tas juga gratis, tempat tidurnya juga sudah disiapkan semuanya, bahkan peralatan sholat itu juga sudah disediakan gratis. Jadi semuanya gratis semuanya. Jadi ini moga-moga ini bisa mengentaskan ya program Bapak Prabowo Subianto, mengentaskan mata rantai kemiskinan. Jadi nanti anak ke depan sudah punya visi ke depan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Oke.
Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Regot, atas waktunya. Saya izin mau lihat-lihat sedikit ya Pak ya ke bagian sebelah sini, dan ini pemirsa merupakan nantinya yang menjadi tempat tidur bagi para siswa dan siswi, dan kalau dilihat ini tempat tidurnya sangat-sangat proper, begitu sangat-sangat baik. Ini juga kasurnya cukup empuk yang nantinya akan digunakan sebagai tempat beristirahat. Dan untuk ruangannya sendiri, kami sangat melihat bahwa ruangannya cukup luas untuk 4 orang siswa dan sirkulasi udaranya pun sangat baik dimasuki oleh cahaya matahari. Ini artinya pihak dari Sekolah Rakyat dan juga Kementerian Sosial ini sangat mempertimbangkan kondisi bagi para siswa-siswi yang ada di sini. Dan memang untuk program Sekolah Rakyat sendiri ini memang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi para masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan juga miskin ekstrim. Dari Jakarta, Putri Sofia Gunadi Cahya, TV One mengabarkan.